warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kita tentang statistik. Itu istilah-istilah dalam statistik dan definisinya. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisan yang dilakukan. Statistik adalah sebagai alat bantu untuk memberi gambaran atas suatu peristiwa melalui bentuk yang sederhana, dapat berupa angka-angka atau berupa grafik-grafik. Statistik deduktif adalah statistik yang digunakan untuk membuat berbagai informasi terhadap sekumpulan data yang berasal dari berbagai sampel. Statistik parametrik. Statistik parametrik adalah alat bantu analisis data dengan berdasar atas asumsi-asumsi bahwa sampelnya harus berdistribusi normal yang diambil secara random dan datanya berskala interval atau rasio. Berikutnya statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah alat bantu analisis data yang tidak harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti statistik parametrik. Populasi. Populasi adalah seluruh jumlah penduduk di suatu daerah atau sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel. Sekumpulan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Itulah yang dikatakan populasi. Sampel adalah percontoh atau bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Berikutnya, sampling. Sampling adalah proses pemilihan sejumlah individu atau serangkaian objek pengukuran dari kelompok atau populasi yang ada pemilihan sampel yang berlain-lainan. Berikutnya, aksioma. Aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Berikutnya, postulat. Postulat adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Anggapan dasar, patokan, duga. Nah, inilah yang dikatakan postulat. Berikutnya, hipotesis. Hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan, atau anggapan dasar. Variabel. Variabel adalah dapat berubah-ubah, berbeda-beda, bermacam-macam tentang mutu, harga, dan sebagainya. Berikutnya, indikasi. Indikasi adalah gejala keterkaitan masalah. Berikutnya, konsep. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.
Berikutnya konstruk. Konstruk adalah sifat yang akan dipelajari. Berikutnya analisis. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya, atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penalahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Berikutnya adalah min. Min adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Biasanya disebut min ini rata-rata. Berikutnya median. Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang telah didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun atau diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Jadi median itu adalah nilai tengah setelah diurutkan. Modus. Modus adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Jadi modus itu adalah nilai yang paling populer atau yang sering muncul. Itulah yang dikatakan modus. Standar deviasi. Standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari variansi yang merupakan bentuk linier yang nilainya selalu positif, atau bisa juga disebut simpangan baku. Berikutnya varian. Varian adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah salah satu ukuran disperse relatif yang membandingkan variasi antara nilai-nilai besar dengan nilai-nilai kecil, dispersi relatif. Meramal atau disebut juga forecasting adalah menduga. Menafsirkan adalah mengartikan. Estimasi adalah penilaian, pendapat, perkiraan, perhitungan, pangkalkulasian. Berikutnya data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Berikutnya datum. Datum adalah yang sesuai dengan data. Lanjut. Berikutnya istilah random. Random adalah secara serampangan pengambilan sampling atau secara acak dari kelompok yang mewakili keseluruhan dari populasi yang lebih besar. Nah, inilah random, dikatakan random. Jadi mengambil sampling secara acak. Berikutnya sintesis adalah paduan campuran berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras. Ketentuan hukum yang umum berdasarkan hukum-hukum yang khusus atau reaksi kimia antara dua atau lebih zat membentuk satu zat baru. Berikutnya istilah signifikasi. Signifikasi adalah pengertian atau mengandung arti penting. Berikutnya verifikasi. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau perhitungan uang. Diagram. Diagram adalah gambaran, buram, sketsa untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu.
Grafik. Grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar tentang turun naiknya hasil statistik dan sebagainya. Berikutnya distribusi. Distribusi adalah lukisan pasang surut. Distribusi adalah penyaluran pembagian kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Berikutnya distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah suatu susunan data atau organisasi data statistik yang menunjukkan beberapa banyak hal dalam kategori-kategori atau interval yang berbeda dari data yang telah dikelompokkan. Berikutnya poligon. Poligon adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing atau segi banyak bidang rata yang sudut atau sisinya lebih dari 4. Ogive adalah suatu grafik yang mencantumkan frekuensinya secara meningkat dan menggunakan batas nyata. Demikianlah istilah-istilah dari statistik. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum Anda mematikan HP Anda, jangan lupa subscribe dulu videonya agar video ini semakin berkembang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.